Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali mohon izin subuh hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Ini pertama kali saya datang kemari. Berbahagia sekali Masya Allah bertemu dengan orang-orang salih di pagi hari ini Masya Allah. Bapak Ibu mohon izin karena saya dengar masih ada yang berbicara di belakang, kita boleh Al-Fatihah bersama-sama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas untuk menenangkan, boleh ya Pak, Bu? Ya, biar semuanya tenang di belakang. Boleh ya Bapak dan Ibu, mohon izin. Ya. Bersama-sama Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ya Rabb, luruskanlah niat-niat kami, tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah, dan mudahkanlah kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan saya menyapa yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati. Tadi ada di Ibu ada di sini ya, Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya Rapang Bapak Haji Kusnawi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak, mohon izin Ibu dan Bapak, mohon izin saya duduk di atas. Kalau duduk di bawah nanti tidak terlihat sampai belakang. Jadi minta izin. Dan para tokoh masyarakat, Masya Allah, di sini banyak sekali guru-guru kita, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para ahlul Quran, penghafal Quran, ustadzah, para ustadzat, para asatidz. Saya tahu di sini banyak orang-orang hebat, Masya Allah. Sekali lagi saya sampaikan mohon izin, saya duduk di atas Bapak dan Ibu bukan berarti apa-apa, semata-mata supaya sampai belakang bisa terlihat. Dan mohon izin Bapak dan Ibu, saya tidak sebutkan satu persatu karena terlalu banyak orang-orang hebat di tempat ini, sehingga saya menyebutkan umum saja. Terima kasih telah menerima kehadiran saya dan teman-teman pesantren Maskanul Huffaz di tempat ini. Dari semalam saya banyak mengucurkan air mata Bapak dan Ibu. Terima kasih karena kami disambut dengan sangat baik, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih sedekah-sedekah yang diberikan kepada pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz. Jazakumullah khair. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hari ini kita sama-sama akan membahas mengenai ada syurga di rumahku.
Orang-orang saleh seperti yang kita tahu Bapak dan Ibu, dalam surah Al-Furqan ayat 74 ada doa-doa yang diamalkan agar rumah kita menjadi syurga bagi kita. Mohon izin kita baca sama-sama teman-teman sekalian, doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri ibadur rahman, ciri hamba-hamba Allah yang salih itu banyak terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Salah satunya Al-Furqan 74 kita diajarkan bagaimana kalau kita mau agar diri kita, keluarga kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, maka selalu doa ini teman-teman sekalian, tidak boleh lupa. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pasanganku, keturunanku semuanya menjadi penyejuk hati untukku ya Allah, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikanlah aku menjadi sumber kebaikan, sumber inspirasi kebaikan, asbab hidayah bagi banyak orang ya Rabb. Itu doa yang tidak boleh lupa. Kenapa? Karena kadang-kadang pasangan, anak-anak dia bisa jadi ujian, bisa menjadi musuh, bisa. Maka kita sebelum membahas yang lain-lain, pastikan Bapak dan Ibu semua untuk selalu anak kita, pasangan kita, keturunan kita diajarkan doa ini. Doa yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah kita menjadi syurga. Baiti jannati, rumah menjadi syurga yang di dalamnya ada pasangan anak-anak yang menyejukkan hati. Bukan rumah yang panas, bukan rumah yang banyak bertengkar, bukan rumah yang banyak kata-kata yang buruk, bukan. Tapi rumah yang di dalamnya penuh dengan kelemah lembutan. Rumah di dalamnya di mana yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Rumah di mana istri menghormati suami, suami menghormati atau menghargai istri. Begitulah yang kita inginkan. Sebelum saya mulai dengan berbagai macam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan Bapak dan Ibu saya menceritakan tentang kisah seorang wanita yang sangat luar biasa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melupakan wanita ini. Siapa beliau? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Siti Khadijah radhiyallahu anha teman-teman sekalian? Seorang wanita walaupun janda tapi digelari sebagai wanita yang suci, wanita yang suci. Banyak orang jatuh cinta dengan Siti Khadijah. Beliau tidak hanya digelari wanita yang suci, tapi beliau adalah seorang businesswoman yang kaya raya. Siti Khadijah menjatuhkan pilihannya atau jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, perbedaan usia 15 tahun tidak menghalangi rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti yang kita ketahui, kita ingin dan saya pun ingin yang masih berjuang ini Bapak dan Ibu, kita ingin seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita ingin seluruh keluarga kita, pasangan kita di rumah kita, pernikahan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan yang tenang, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta. Inilah pernikahannya Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Mari ibu-ibu sekalian, khususnya para ummahat di sini, ibu di sini, kita teladani apa yang dilakukan Siti Khadijah sampai Rasulullah SAW monogami bersama dengan Siti Khadijah 25 tahun teman-teman sekalian, dan Siti Khadijah tidak pernah tergantikan di hati Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti Khadijah sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang menjadi syurga, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, yang sampai Rasul tidak pernah melupakan Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah sudah meninggal dan Rasul menikah dengan yang lain-lain. Kenapa Siti Khadijah tidak pernah terlupakan di hati dan pikirannya Rasulullah? Karena perhatikan apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, yang kita berharap teman-teman sekalian, kita pun khususnya para ibu-ibu, nanti kita akan beralih kepada para bapak-bapak, mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin. Siti Khadijah teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hiro, surah apa Bapak dan Ibu mohon izin? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Supaya enggak ngantuk, boleh kita baca sama-sama lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah surah yang pertama kali turun yang menjadikan seorang Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan suci Ramadan pada saat itu turunnya Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia pada saat itu, masih ketakutan. Pulang ke rumah tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya dengan 600 sayapnya. Rasulullah tambah ketakutan. Ketika sampai di rumah, Rasulullah dalam keadaan menggigil, Rasulullah dalam keadaan yang sangat ketakutan. Lihat apa yang dilakukan istri yang salihah ini, teman-teman sekalian. Siti Khadijah tidak bertanya dari mana, ngapain aja, kemana saja. Ketika pertama kali melihat suaminya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, beliau menyelimuti sang suami, ditenangkan suaminya, dan menunggu suaminya untuk bercerita pada saat suaminya dalam keadaan tenang. Dan Siti Khadijah tidak hanya sebagai penenang dan penentram untuk suaminya, tapi pendengar yang baik untuk sang suami. Maka Rasulullah ketika sudah tenang mulai bercerita apa yang dialaminya. Dan Siti Khadijah tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi juga membangkitkan semangat suaminya, tapi juga mengembalikan kepercayaan diri suaminya. Tenanglah suamiku, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan engkau ini orang baik. Engkau suka menyambung tali silaturahim, engkau suka bersedekah, engkau peduli pada orang lain. Terkadang Bapak dan Ibu mohon izin, suami memang dia qawam, pemimpin memang, tapi ada kalanya suami kita pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat Siti Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah, beliau menjadi penenang, penentram, bukan penambah masalah dari suami. Penenang, penentram. Siti Khadijah tahu bahwa Rasulullah SAW di kemudian hari mengemban tugas yang sangat berat. Maka istri ini mendukung sepenuh hati, jiwa, raga, harta untuk suaminya dan untuk dakwah ini. Tidak hanya sekedar memotivasi sang suami, membangkitkan semangat suami. Apa yang dilakukan Siti Khadijah, teman-teman sekalian, memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh suaminya. Dibawalah Rasulullah ini menuju ke seorang yang bernama Waraqah bin Naufal untuk ditanya apa yang sesungguhnya terjadi. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda Nabi terakhir. Maka diminta agar Rasulullah berhati-hati, karena biasanya seperti ini pasti akan diusir dari tanah airnya. Maka Siti Khadijah, teman-teman sekalian, memberikan solusi untuk sang suami. Dan apa yang terjadi seperti yang kita tahu dalam cerita sejarah Islam, di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, artinya masih periode kota Mekah, umat Islam diboikot, diisolasi, diasingkan jauh, ya. Tidak boleh berdekatan dengan orang-orang kafir Quraisy, dan banyak dari mereka yang susah hidupnya pada saat itu. Memakan hanya dedaunan-dedaunan saja, sampai banyak orang yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Siapa salah satu yang meninggal dunia? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ingat, Siti Khadijah orang yang kaya raya. Siti Khadijah bisa memilih untuk tinggal di kota Mekah bermewah-mewahan. Mungkin bisa saja kalau Siti Khadijah mau memilih hal tersebut. Tapi Siti Khadijah tetap setia bersama dengan sang suami dalam suka dan duka, dalam keadaan senang dan tidak senang. Siti Khadijah memilih untuk terus berada di sisi suaminya, mendukung pekerjaan baik suaminya, amal saleh suaminya. Maka ketika Siti Khadijah meninggal dunia, dalam sejarah Islam kita mengenal peristiwa ini sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW, yang biasanya selama ini mengemban dakwah di luar sangat berat teman-teman sekalian. Tidak diterima dakwah di kota Mekah. Begitu pulang ke rumah, ada yang menjadi penentram hatinya, ada yang menjadi penyemangatnya, ada yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hatinya. Siapa itu? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasul pun manusia biasa merasa sangat bersedih. Bertahun-tahun setelah itu Rasulullah SAW menikah lagi atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pernah pada suatu ketika Rasul bersama dengan Siti Aisyah, dan tiba-tiba banyak kerabat-kerabat dan saudara-saudara Siti Khadijah datang ke rumahnya Rasul, rumahnya Siti Aisyah juga. Siti Aisyah sangat cemburu karena melihat Rasulullah masih bersikap sangat baik dengan keluarga kerabat Siti Khadijah.
dan Rasulullah masih menyebut nama Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau masih menyebut-nyebut wanita yang sudah meninggal itu, sementara engkau sudah diganti dengan wanita yang lebih baik? Maka Rasulullah pun mengingatkan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tidak ada yang bisa menggantikan seseorang pun di hatiku. Allah menempatkan cinta yang begitu mendalam di hati Rasulullah kepada Siti Khadijah. Kata Rasul, pada saat itu tidak ada orang yang beriman kepadaku kecuali Siti Khadijah. Dia percaya kepadaku di saat orang-orang tidak percaya kepadaku. Siti Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini dikala orang-orang tidak memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini. Dan dari rahim Siti Khadijah aku mendapatkan keturunan, mendapatkan anak-anak dikala istri-istri lain tidak memberikan aku keturunan. Maka terdiamlah Siti Aisyah dan pahamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Siti Khadijah tidak pernah tergantikan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak pengorbanannya, terlalu luar biasa kesetiaannya Siti Khadijah. Maka khususnya untuk para ummahat, untuk para ibu-ibu semua, dan saya menasihati diri saya sendiri, tidak mudah kita meneladani seperti Siti Khadijah. Tapi Masya Allah, kalau ingin terus disayang dan diingat oleh suami sepanjang masa, lakukan apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu teman-teman sekalian. Itu kisah pembuka saja bagaimana agar kita di dalam rumah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menuntut kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu, tapi melihat dalam diri kita terlebih dahulu. Kata para ulama, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Itu tugas dari para istri. Tugas suami juga sama. Rasulullah ingatkan laki-laki terbaik, manusia terbaik yang paling baik dengan keluarganya, bapak dan ibu, khususnya para bapak dalam hal ini. Mudah bagi kita baik dengan orang di luar sana. Karena kalau kita tidak baik dengan orang di luar sana, bisa bahaya kita. Orang bisa tidak suka pada kita, bisa menghancurkan karir kita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa, kenapa kita bisa baik dengan orang di luar sana tapi tidak bisa baik dengan istri kita sendiri, yang setia bersama dengan kita, yang mengurusi anak-anak kita, yang mengurusi rumah kita. Kata Rasulullah untuk para suami, wala tadribul wajha, enggak boleh para suami memukul wajah istrinya, enggak boleh. Wala tuqabbih, enggak boleh caci maki istrinya. Wala tahjur ila fil bait. Mendiamkan itu hanya di rumahnya saja. Jangan sampai pergi-pergi ke sana kemari untuk menghukum sang istri, bukan seperti itu. Rasul juga ingatkan untuk para bapak, mohon izin, wanita tercipta dari tulang rusuk. Kalau seandainya kita diamkan saja, maka dia akan tetap terus bengkok. Kalau kita keras dan kasar, dia patah. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan, wanita-wanita seperti gelas-gelas kaca, artinya mudah pecah. Artinya apa? Wanita diminta untuk diperlakukan dengan lembut. Betul tidak para ibu-ibu sekalian? Kita ini akan meleleh hatinya asal diperlakukan dengan lemah lembut, betul? Di satu sisi bapak memperlakukan ibu-ibu dengan lemah lembut, di satu sisi ibu-ibu menghormati sang suami, ta'zim dengan suami. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan laki-laki dan perempuan tugasnya. Kita masih membahas suami istri, setelah itu kita bahas untuk anak-anak kita, supaya rumah kita menjadi syurga bapak dan ibu sekalian. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dia adalah qawwam, dia adalah pemimpin. Allah berikan kelebihan memang untuk para laki-laki ini. Salah satunya adalah dia wajib untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena ada yang di luar sana lupa bahwa dia disebut qawwam karena dia punya tugas menafkahi, punya tugas untuk memberikan kepada anak dan istrinya. Sebaliknya, di ayat berikutnya, fas-salihatu qanitatun hafizatu lil-ghaibi bima hafizallah. Setelah Allah membalas tentang tugas dari para laki-laki, dan laki-laki adalah qawam, dia pemimpin, dia imam. Wahai para ibu, wahai diri saya, kita semua, kadang-kadang ada yang istrinya memang pekerjaannya lebih bagus di luar sana. Kadang-kadang ada yang istrinya gajinya lebih besar dibanding dengan suami. Kadang-kadang ada seperti itu. Masalah tidak kira-kira? Tidak ada masalah jabatan istri lebih tinggi, tidak ada masalah gaji istri lebih tinggi. Yang jadi masalah kalau pulang ke rumah, istri membawa jubah kesombongan itu di depan suaminya. Itu yang jadi masalah. Betul bapak-bapak semua? Tetap kita pulang ke rumah, sahabat apapun engkau, wahai para ibu dan diri saya, tetap kita pulang ke rumah, kita adalah makmum bagi suami kita. Mereka adalah imam, mereka adalah qawam, pelindung dan pemimpin kita tetap.
Lalu bagaimana dengan wanita yang salihah? Lanjutan dari ayat An-Nisa 34 tadi, wanita yang salihah adalah dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Artinya para ibu-ibu mohon izin, ibu berbuat baik kepada suami, ibu itu luar biasa loh Pak, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang kita para bapak buat kesal hati istri, tapi istri masih merawat rumah, masih masak, masih bersih-bersih. Kenapa? Karena sang ibu ini, para istri ini melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kesal dengan suami ibu-ibu sekalian, tapi ibu-ibu masih melakukan pekerjaan rumah tangga. Betul ibu-ibu sekalian? Kenapa? Bukan karena kita sedang baik pada suami, bukan. Karena kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah An-Nisa 34 disebutkan yang disebut sebagai wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah. Ketika dia taat kepada Allah, otomatis dia taat kepada suaminya selama suaminya menyuruhnya pada kebaikan. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Suami menyuruh yang baik-baik, kita ikuti. Ketika suami menyuruh kita untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kata suami, "Mama buka jilbab." Enggak cantik kalau pakai jilbab. Enggak perlu taat, tapi bicara dengan yang baik-baik. Qaulal bayyina, ngomongnya yang baik-baik, yang lemah lembut. Begitu teman-teman sekalian. Itu surah An-Nisa ayat ke-34. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk kita saling membahas sedikit saja tentang apa yang kita sebaiknya lakukan dalam hubungan suami istri ini, bagaimana Al-Quran memandang ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu tadi, tujuan pernikahan Ar-Rum 21, sakinah mawaddah warahmah, litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk bisa sampai kepada sakinah mawaddah warahmah, harus ada kerja keras di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, harus suami istri saling tolong menolong dalam mencegah kemungkaran, menyuruh pada kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Ada suami yang akhirnya mohon izin harus mengambil hak orang lain dikarenakan istrinya yang hidupnya sangat konsumtif dan sang suami tidak mampu sebetulnya, tapi demi membahagiakan istri melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan harta-harta yang haram. Teman-teman sekalian, ini disebut sebagai istri yang menjerumuskan suaminya. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita mau keluarga kita teman-teman sekalian, suami membantu istri dalam ketaatan, istri mengingatkan suami dalam ketaatan. Istrinya para orang-orang soleh di zaman dulu selalu mengatakan seperti ini ketika suaminya pergi kerja. Wahai suamiku, kami bisa tahan dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Apa maknanya? Suamiku, pergilah bekerja dengan pekerjaan yang halal. Engkau memperoleh harta yang halal, itu menjadi makanan, minuman yang engkau beli, menjadi darah daging anak-anak kita. Jadi yang halal, kami bisa tahan dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan kalau engkau sudah mulai dengan yang haram-haram. Jadi Masya Allah, kalau ingin keluarga kita keluarga syurga, pastikan suami bantu istri, istri membantu suami teman-teman sekalian. Perhatikan surah At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu." Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain, bukan penjerumus pada maksiat, penolong. Mereka saling menyuruh pada kebaikan, mengingatkan pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Mereka saling mengingatkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka suami istri kita pengen sekali agar keluarga kita seperti ini teman-teman sekalian. Kadang istrinya yang salah, kadang suaminya yang salah. Kita ini kadang-kadang belok sana belok sini teman-teman sekalian. Makanya ketika kita sholat, kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus ya Rabb. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah tahu Allah larang, kita masih lakukan. Itulah manusia. Itu sebabnya ada doa yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW, yakni doa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini ya Rabb atas agamamu ya Allah. Itu doa istiqamah. Kenapa? Saking manusia ini sudah tahu buat salah lagi, sudah tahu buat salah lagi. Kadang-kadang kita memang sering seperti itu.
Maka kita diminta untuk ada yang mengingatkan kita, teman-teman sekalian. Perhatikan surah Al-'Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina 'amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Izinkan saya memberikan analoginya supaya kita semua bersemangat untuk ajak suami kita, istri kita, anak-anak kita menuju kepada Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan tenggelam dan pingsan di dalam lautan yang sangat dalam. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri sendiri? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina 'amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama, kalau mau selamat harus sadar, beriman dulu, sadar dulu. Ketika dalam keadaan tenggelam di dalam lautan pingsan, cara menyelamati diri sendiri adalah tadi kata surah Al-'Asr, beriman. Maknanya adalah sadar dulu, bangun. Ya Allah, saya tenggelam di dalam lautan ini ya Rabb. Kalau saya terus-menerus pingsan ya Allah, saya bisa celaka. Sadar dulu. Setelah sadar, setelah beriman tadi kata surah Al-'Asr, beramal salih. Setelah sadar, yang dilakukan adalah kita mau menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara apa? Berenang ke atas, kan kita tenggelam, pingsan dalam lautan. Setelah sadar, berenang ke atas. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah kita berenang, ternyata kita lihat di bawah, ya Allah, masih banyak yang pingsan dan tenggelam ya Rob. Ada anak saya, ada istri saya, suami saya, keluarga-keluarga saya, semuanya masih ya Allah pingsan dan tenggelam dalam lautan yang dalam. Apakah Bapak dan Ibu mau berjalan sendirian ke atas? Berenang ke atas sendirian? Tidak. Kenapa? Karena kita cinta kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang pingsan itu kita cinta. Kita nggak mau mereka celaka. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasehati dalam kebenaran. Kita lihat ke bawah, ya Allah, saya tidak bisa sendirian, tidak bisa. Kita turun ke bawah, kita bangunkan. Saling menasehati dalam kebenaran. Kita bangunkan, bangun. Engkau dalam keadaan pingsan dan tenggelam. Kalau engkau pingsan, kau bisa bahaya, celaka. Kita bangunkan semuanya, bangun, saudara-saudaraku, anakku, istriku, pasanganku, semuanya bangun. Setelah itu kita semua berenang bersama-sama ke atas. Wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Di tengah perjalanan untuk berenang ke atas, menuju kepada jalan keselamatan, ada di antara kita yang enggak bisa berhenti dan menyerah. Tidak mau saya ke atas, saya lebih baik pingsan saja, saya lebih baik tenggelam saja. Wa tawassaw bis sabr. Sabar saudaraku. Kita bisa kalau kita sama-sama. Jalan menuju ke atas memang tidak mudah, tapi kita bisa kalau kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan, kita bisa selamat ke atas bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan surah Al-'Asr, teman-teman sekalian. Bahwa kita dalam keluarga juga seperti itu. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah." Orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bapak, para suami, para ayah, tolong bawa keluarga menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang biasanya paling banyak waktunya bersama dengan anak, ajak anak-anak kita sejak dini, sejak awal untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan syahrul tarbiyah, ibu-ibu sekalian. Bulannya pendidikan. Ajak anak-anak kita untuk betul-betul melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Kata Rasul, umur 7 tahun salat, anak itu harus salat 5 waktu. Kalau umur 10 tahun dia enggak salat, kita berikan hukuman kepada dia. Kita tegas dalam urusan agama, harus tegas. Kita sayang pada anak kita, betul Bapak dan Ibu sekalian. Tapi urusan agama kita tegas. Jangan sampai kita tidak mau bangunkan anak kita sholat subuh hanya karena kita kasihan dengan dia, karena dia kurang tidur. Kita mau seperti surah Al-'Asr tadi, tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Kalau anak-anak ibu subuh tidur, ibu katakan saya tidak mau bangunkan, dia kasihan, baru tidur. Bayangkan kalau rumah Bapak dan Ibu kebakaran, anak itu masih tidur, Bapak dan Ibu bangunkan tidak anak-anak itu? Bangunkan. Kenapa? Karena tidak mau anak itu tersentuh api dunia. Bagaimana dengan api neraka Bapak dan Ibu sekalian? Artinya adalah sungguh-sungguh dalam keluarga, nasihat buat diri saya sendiri, mau keluarga kita menjadi keluarga syurga, pastikan yang pertama adalah istri, suami, anak-anak semuanya saling bantu-membantu dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Harus seperti itu. Bukan bersekongkol dalam perbuatan buruk, bukan. Anak-anak kita suci, bersih dia. Kenapa kita harus mengajak dia pada perbuatan-perbuatan maksiat? Tidak ada orang tua yang seperti itu, tidak ada insya Allah.
Kita mau anak-anak kita bersih, suci, saleh, salihah, anak-anak kita ahlul Quran, ahlullah. Kita mau seperti itu. Betul Bapak dan Ibu? Yang kedua, bagaimana rumah kita menjadi rumah syurga? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Saling menunaikan hak dan kewajiban Bapak dan Ibu semua. Kita lihat teman-teman semua, dalam surah An-Nisa 34 tadi dijelaskan, laki-laki dia memberikan nafkah, perempuan dia taat kepada sang suami. Namun Bapak dan Ibu mohon izin, saling menunaikan hak dan kewajiban ini sangat penting. Namun terkadang Bapak dan Ibu, keluarga kita kadang-kadang tidak seideal dengan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya ingin menceritakan satu kisah, bagaimana ada suami yang mungkin dia sakit sehingga tidak bisa mencari nafkah. Mungkin dia sudah bekerja banting tulang teman-teman sekalian, hanya saja belum cukup juga. Maka tampillah perempuan-perempuan yang hebat ini. Tugasnya bukan tulang punggung, dia itu tulang rusuk, dijaga dan dilindungi. Tapi ada perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa. Dia mau bantu perekonomian keluarganya, perekonomian suaminya. Masya Allah. Ini terjadi kepada istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang yang berharta dan kemudian beliau lihat suaminya miskin, anak-anaknya miskin. Maka beliau bertanya, bolehkah aku bersedekah untuk suami dan anak-anakku? Kata Rasulullah, tentu saja. Para istri yang punya penghasilan sendiri dan bantu perekonomian keluarga, Masya Allah, walaupun itu bukan tugasnya, menafkahi itu tugas laki-laki, tapi kadang-kadang ada suami yang sakit, kadang-kadang ada suami yang di PHK, kadang-kadang sudah bekerja tidak cukup. Tampillah perempuan-perempuan hebat ini sebagai pembisniskah, perempuan-perempuan hebat dengan pekerjaan yang luar biasa. Dia bantu perekonomian suami, Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau engkau memberikan harta itu untuk bantu keluargamu, engkau dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi menunaikan hak dan kewajiban teman-teman sekalian. Ada hak seorang suami atas istri, ada hak seorang istri atas suami, ada. Tapi kadang-kadang ada juga istri yang pada akhirnya membantu perekonomian suami. Pastikan wahai para istri, engkau bisa melakukan hal demikian karena restu dan redha dari suamimu. Dan para suami, hargailah para istri yang telah berjuang untuk membantu perekonomian keluarga. Berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kalau kita mau keluarga kita adalah keluarga syurga, maka kita harus saling menghebatkan satu sama lain. Suami menghebatkan istri, istri menghebatkan suami, ayah ibu menghebatkan anak-anak, anak-anak menghebatkan ayah ibu, saling menghebatkan satu sama lain. Kenapa? Karena kita adalah kuntum khaira ummah. Kita adalah umat terbaik. Maka kita minta atau kita doakan, kita dukung suami kita, pasangan kita, anak-anak kita jadi umat terbaik, jadi orang yang terbaik, saling menghebatkan satu sama lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Kita ini dituntut menjadi khairu ummah, umat terbaik teman-teman sekalian. Dituntut untuk melejitkan potensi-potensi positif untuk menjadi salih dan mensolihkan orang lain. Maka silahkan Bapak dan Ibu, mau keluarga kita jadi keluarga syurga, pastikan istri mendukung suami untuk menjadi orang khair ummah, umat terbaik. Suami pun begitu. Seorang istri atau seorang ibu, salah satunya yang terbaik adalah ibu rumah tangga. Gak ada jam bekerjanya, gak ada. Ada sebuah video yang saya tonton Bapak dan Ibu, mohon izin, lowongan pekerjaan. Ya, tidak dijelaskan secara detail apa, tapi orang-orang mulai datang. Dan kemudian pewawancaranya mengatakan jenis pekerjaan ini adalah dia harus bisa jadi tukang masak. Kadang-kadang dia jadi tukang antar ke sana kemari. Kadang-kadang dia memegang keuangan. Kadang-kadang dia jadi cleaning service, bersih-bersih rumah. Kadang-kadang kalaupun dia sakit, dia masih harus bertugas untuk bekerja. Kemudian orang-orang mengatakan, mana ada orang yang bisa bekerja seperti itu? Semuanya dikerjakan, mana ada? Apakah ada hari libur? Kata orang yang melamar pekerjaan, tidak ada. Pekerjaan ini tidak ada hari liburnya, tidak ada cutinya. Kata sang orang yang melamar pekerjaan, tidak mungkin ada pekerjaan seperti itu, tidak akan ada yang mau. Apa kata orang yang mewawancara ini? Ada. Siapa itu? Ibu rumah tangga. Semuanya dikerjakan. Betul nggak para ibu? Nggak ada jam tidurnya. Ibu-ibu umumnya bangun lebih awal, tidur paling akhir.
Jadi Masya Allah, ini juga artinya bapak-bapak mendukung untuk membuat sang ibu ini merasa diapresiasi. Kadang-kadang ibu rumah tangga tidak dianggap, kadang-kadang dianggap pekerjaan sepele, padahal ya Rabb ya Allah, pekerjaan di rumah tiada habis-habisnya teman-teman sekalian. Jadi Masya Allah, kembali lagi, mau rumah kita sebagai rumah syurga atau keluarga syurga, pastikan kita punya semangat, berazam, anak ini ya Rabb, anak-anak saya jadikan istri saya istri yang salihah. Untuk istri saya jadikan suami saya, mungkin jarang-jarang dia sholat di masjid mungkin, atau nggak pernah dia baca Quran. Bersabarlah wahai para istri dan ibu, insya Allah doa terus agar suami kita istiqamah dengan Qurannya, istiqamah dengan pergi ke masjidnya. Insya Allah banyak kok saya temui istri-istri yang salihah, dengan kesabarannya akhirnya perlahan-lahan bisa membawa suaminya menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala juga. Pastikan anak-anak kita boleh apapun profesinya silahkan. Gak semua orang harus jadi dokter, gak semua orang harus jadi politisi. Boleh berbeda-beda pekerjaan silahkan, tapi pastikan kondisi agamanya kokoh, kuat dia. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bertugas dengan berbagai macam amanah, dia tahu dia punya visi misi. Dia seorang hamba Allah untuk mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran, bukan sebaliknya. Maka jadikan anak-anak kita dalam surah Luqman ayat 13, sebelum kita mengajari yang lain-lain, pastikan akidah kokoh, keimanan kokoh. Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku sayang, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah ya anakku. Jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan takut kepada selain Allah anakku. Sesungguhnya kalau engkau melakukan hal demikian, engkau melakukan sebuah kezaliman yang besar. Kalau kita tanamkan tauhid, akidah yang kokoh sejak dini, kelak dia besar, dia tahu bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Ilmu yang dia punya bukan membuat dia sombong dan menzalimi orang lain, bukan. Ilmu segala amanah yang dia punya, dia lakukan betul-betul untuk mengabdi kepada Rabb-Nya. Itu kalau dia kokoh, dia mewarnai dengan nilai-nilai Islam yang baik, yang santun, Islam rahmatan lil alamin, bukan diwarnai, bukan. Dia enggak takut dengan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Begitulah teman-teman sekalian. PR besar untuk kita, karena unit masyarakat terkecil adalah keluarga. Kita berjuang keluarga kita baik-baik saja, insya Allah. Semoga Allah jaga keluarga kita agar kita bisa juga menebarkan cinta untuk banyak orang, insya Allah. Dan yang keempat, sebelum saya membahas tentang tugas kita sebagai orang tua, kita mau keluarga kita keluarga syurga Bapak dan Ibu, pastikan visi misi kita adalah syurga di dunia, syurga di akhirat. Itu visi misi kita teman-teman sekalian. Artinya apa? Kadang-kadang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19, kadang-kadang pasangan kita membuat kita kesal, membuat kita marah. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada sesuatu yang kita enggak suka dengan pasangan kita, kita diminta untuk sabar. Sabar. Saya sering bertanya kepada orang-orang yang menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, apa rahasia rumah tangga yang langgeng? Mereka mengatakan sabar. Apa kata Rasulullah? Banyak perempuan-perempuan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena apa? Suaminya buat salah satu, kemudian dia katakan, saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali ada pada dirimu. Bapak dan Ibu mohon izin, terkadang kita hanya berkonsentrasi pada satu kesalahan, kita lupa ada banyak kebaikan-kebaikan lainnya dari pasangan kita atau dari anak-anak kita. Dan terakhir, izinkan saya menceritakan kisah seorang ibu dan ayah yang luar biasa. Kalau tadi kita bahas tentang suami istri, mari kita bahas tentang bagaimana seorang ayah atau ibu betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, kebanggaan Allah dan Rasulnya. Mari kita simak kisah Siti Hajar. Siti Hajar teman-teman sekalian, dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan berkali-kali bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai dibanding dengan istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak puluhan tahun, Allah belum berikan. Ketika anak itu ada, Nabi Ismail alaihissalam disuruh berpisah jauh dan disuruh anak itu dan istrinya Siti Hajar ditempatkan di lembah tandus, tidak berpenghuni, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada kehidupan.
Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya. Sami'na wa ata'na, apa yang Allah perintahkan beliau melakukannya. Bayangkan anak yang ditunggu puluhan tahun kemudian diletakkan di kota Mekah. Tidak ada penghuni, tidak ada air, tidak ada manusia. Maka perhatikan istri yang salehah ini, wahai suamiku. Kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengabaikan kami. Keyakinan yang kuat kepada Rabb-Nya. Walaupun LDR, long distance relationship, kadang-kadang kita berjauhan dengan pasangan kita. Tapi lihat apa yang dilakukan Siti Hajar. Apakah Siti Hajar meratapi nasibnya? Wahai anakku, kenapa kita sendiri di sini berdua saja, tidak ada kehidupan? Maka bagaimana kita bertahan? Apakah Siti Hajar meratap akan nasibnya? Menyerah? Apakah Siti Hajar mengatakan kepada Allah, ya Allah kenapa engkau berikan ini kepadaku, engkau tidak adil? Apakah Siti Hajar melakukan demikian? Tidak. Siti Hajar mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi orang tua yang tangguh, orang tua yang terus berjuang untuk anak ini bisa terus tetap hidup, untuk anak ini bertahan, untuk anak ini jadi anak yang hebat. Siti Hajar berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membuat anak ini jadi anak yang hebat. Itulah tugas orang tua, tidak pernah menyerah apapun yang terjadi dalam mendidik anak-anak. Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali bolak-balik, sampai akhirnya Allah takdirkan air Zam-Zam ada di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Artinya Bapak dan Ibu, penutup dari saya adalah kita ingin keluarga kita adalah keluarga syurga. Kita punya PR besar. Jalan menuju kepada syurga tidak mudah, susah. Itu disebabkan karena yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, boleh izin untuk duduk dulu sebentar? Kasihan yang belakang tidak terlihat. Terakhir, Ibu dan Bapak, mintalah kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, kesabaran, ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari Allah. Allah tidak pernah tinggalkan kita, kita yang tinggalkan Allah. Dan itu musibah terbesar dalam keluarga kita kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan menjadi momentum bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita dan anak-anak, sehingga kita, anak-anak, pasangan kita semuanya adalah orang-orang yang tidak bersama di dunia, tapi juga bersama di syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah.